Kita akan lanjut ke informasinya ya Ustaz ya. Pemirsa, bermaksud hendak menagih utang, seorang ibu rumah tangga di kota Palembang ditikam oleh tetangganya usai menganiaya korban. Tersangka malah mengajak istrinya pergi meninggalkan rumah. Sungguh malang bagi DS, wanita ini dilarikan warga ke rumah sakit Bari Palembang setelah ditikam tetangganya di Jalan Jakabaring pada Sabtu siang. Korban menderita 4 luka tusukan di bagian perut. Pelaku tiba-tiba menyerang korban dengan sebilah pisau dapur kala korban menagih utang kepada istrinya. Bahkan korban yang berusaha kabur terus dikejar dan dilukai. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan suami korban ke markas Polrestabes Palembang agar diproses hukum. Sementara pelaku bersama istrinya masih dalam pengejaran penyidik kepolisian. Astagfirullahaladzim, ini berniat untuk meminta haknya padahal justru malah dicelakai oleh yang seharusnya memenuhi kewajibannya. Ustaz, bagaimana jika seseorang nih memiliki utang, tentu kan wajib bayar atau mengganti ya Ustaz ya. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi utang juga, apakah sebenarnya tuh kalau kita memberikan hutang wajib gak sih untuk kita menagihnya atau tunggu sampai mereka sadar diri Ustaz? Abis kalau ditagih ada aja kejadian kayak gini Ustaz. Ya Mbak Sheila Purnama, berhutang atau hutang piutang itu terjadi antara dua orang. Yang memberikan pinjaman dan yang meminjam atau yang berhutang. Dua-duanya Allah bebankan kewajiban. Yang memberikan pinjaman kewajibannya menolong. Karena ini salah satu dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nawaitunya aku membantu dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun jangan lupa yang berhutang punya kewajiban untuk nanti manakala menyelesaikan kebutuhannya wajib melunasi hutangnya. Dikatakan oleh Nabi, siapa yang tidak melunasi hutangnya nanti di hari kiamat ia meninggal dunia ibarat sebagai seorang pencuri. Bayangkan. Kenapa? Karena dia tidak mau melunasi hutangnya. Prinsipnya kedua belah pihak. Yang satu ingin membantu, yang satu mendapatkan bantuan. Karenanya masing-masing seharusnya juga memahami kewajibannya. Manakala masing-masing menjalankan kewajibannya, insya Allah tidak terjadi seperti mana dalam berita ini. Dan mudah-mudahan masing-masing kita saat kita meminjam untuk kebutuhan, maka kita juga selalu ikhtiar berusaha agar segera melunasi. Nabi memerintahkan orang berhutang untuk segera melunasi. Jika tidak dilunasi, kemudian ia meninggal dunia, mohon maaf, ia tertunda untuk menuju surga sampai ahli warisnya memenuhi dan melunasi hutang-hutangnya. Kita tidak mau seperti itu. Karenanya sesungguhnya bab hutang piutang ini salah satu dari muamalah yang dibolehkan. Hanya saja sebaiknya kita hindari berhutang jika tidak sangat darurat karena konsekuensinya cukup berat. Demikian juga yang memberikan pinjaman punya hak untuk menagih, punya hak pula untuk meminta dikembalikan karena sejak awal akadnya adalah hutang piutang, melainkan akadnya adalah membantu. Kalau akadnya membantu, maka insya Allah kedua belah pihak pula aman. Demikian tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.